Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di room Rona Haryono channel. Mudah-mudahan kami berharap pertemuan pada pagi hari ini senantiasa Allah merahmati kita dan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa untuk kita sekalian, dan semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan teman-teman yang hadir pada live chat ini senantiasa dikaruniakan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, dimudahkan pintu-pintu rezekinya. Saudara-saudara sekeluarga senantiasa dikaruniakan kelancaran berusaha, mendapatkan pangsa pasar yang luar biasa, dan setiap perdagangan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan apabila ada yang sakit di rumah, saya doakan dari live room ini senantiasa dikaruniakan kesehatan dan kesembuhan. Allah lah yang mengangkat sakit dan penyakitnya, dan kepadanya lah kita bersandar. Pada saat ini teman-teman, saya akan membacakan atau membawakan Quran surat Al-Qadr ya. Surat Al-Qadr yaitu dalam Quran surat 97 yang terdiri atas 5 ayat, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Quran surat Al-Qadr ini terus menjadikan trending topik ya, bahwa di akhir Ramadan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid dan para pemuka agama membawakan Quran surat Lailatul Qadr atau Quran surat Al-Qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran diturunkan pada satu malam, yaitu malam Ramadan, pada satu malam ya. Makanya Quran surat Al-Qadr ini adalah pada ayat pertama berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar,
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Min alfun, alfi, 1000. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan ruh atau malaikat Jibril biizni rabbihim, atas izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan manusia di dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sahabat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti membaca atau dalam ikut live chat ini saya doakan untuk mendapatkan malam kemuliaan yang bertepatan pada malam Ramadan, malam-malam Ramadan di 10 hari terakhir di sepertiga malamnya. Kita perdalam informasi terkait Quran Surat Al-Qadr ini dari berbagai tafsir yang menjelaskan agar kita lebih paham. Tafsir yang Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang mulia dan utama, yaitu salah satu malam di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar atau malam kesejahteraan itu di situ diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya Allah kami menurunkan Al-Quran di malam mulia dan utama, yaitu salah satu malam di bulan Ramadan. Jadi hanya salah satu malam saja, hanya satu malam saja, malam Lailatul Qadar itu. Jadi mudah-mudahan malam itu kita menjumpainya, teman-teman ya. Kita berdoa kepada Allah agar satu malam itu kita bisa hadir di situ. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan itu. Ayat 1 dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dari Markas Takzim Al-Quran di bawah pengasuh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, itu Profesor Fakultas Al-Quran dari Universitas Islam Madinah, bahwa ayat 1-3, kami dengan keagungan dan kekuasaan kami yang sempurna menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan ke langit dunia sekaligus dari Lauhul Mahfudz pada malam itu. Malam Lailatul Qadar merupakan malam dimuliakan penurunan Al-Quran. Ya. Malam ini memiliki kemuliaan dan keutamaan karena mengandung banyak keberkahan. Malam ini terdapat pada bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadana alladzi anzala fihil Qur'an. Yani pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang sebenarnya Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi teman-teman sekalian, jadi apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam kesejahteraan. Di dalamnya itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran, ya, yang tadi sekaligus diturunkan pada malam Lailatul Qadar berbarengan dengan Allah menurunkan ke langit dunia sekaligus dengan dari Lauhul Mahfudz, ya. Maha benar Allah, Maha suci Allah, ya Allah. Malam Lailatul ini merupakan malam kemuliaan diturunkannya Al-Quran dan memiliki kemuliaan yang utama karena mengandung banyak keberkahan. Luar biasa Allah. Barakallah. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kami semua untuk dapat mendapatkan, ya, kita bisa memperoleh gitu ya, atau kita bisa hadir ya di malam itu yang semua orang merindukannya untuk dapat ikut ya mendapatkannya Lailatul Qadar itu. Dan mudah-mudahan kita terjaga ya sahabat-sahabat sekalian, kita bermohon kepada Allah untuk dimampukan agar kita mampu berjaga di malam itu. Berjaga itu apa? Ikut hadir di dalam majelis-majelis Al-Quran, sehingga pada malam diturunkannya Al-Quran itu, yaitu malam Lailatul Qadar itu, kita hadir di sana. Ya, sebagaimana doa kita, Robbi auzi ini
an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Semoga dimampukan kita sekalian dan mensyukuri nikmat Allah ini sehingga kita termasuk hamba-hambanya dengan keturunan-keturunan kita yang soleh-solehah yang diberkahi oleh Allah. Dan ayat ini jelas, jadi pada ayat 1 inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Dan kemudian tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir dari Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Zubdatul Tafsir min Fadlil Qadr Asy-Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, memberikan informasi kepada kita sekalian sahabat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, Al-Qadr, kemuliaan. Yakni Al-Quran diturunkan sekaligus dari mahfud, Lauhul Mahfud, yaitu Lauhul Mahfud, ya. Semua sudah sempurna, ya. Al-Quran yang sempurna diturunkan oleh Allah yang Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Sempurna dari Lauhul Mahfud pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, ya. Kemudian diturunkan kepada Nabi setiap setahap demi setahap sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi pertama kali permulaannya diturunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu malam di mana diturunkannya Al-Quran ke langit dunia, ya, dari Lauhul Mahfud, yang kemudian akan diikuti turunnya Al-Quran secara bertahap selama kurun waktu 23 tahun. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan terdapat banyak hadis yang berbeda-beda dalam penentuan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi teman-teman sekalian, ini disebutkan dalam Zubdatul Tafsir min Fadlil Qadir ini bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam, jadi hanya satu malam saja di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ada 30 hari, maka 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Di dalam 10 hari ketiga, 10 hari yang terakhir, itulah ada satu malam yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Gitu ya, mudah-mudahan seperti tadi di awal, kita sekalian teman-teman sekalian di malam Lailatul Qadar kita bisa hadir dan bermohon kepada Allah. Yadabbaru ayatih, markas tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, menjelaskan satu di antaranya tanda keagungan Al-Quran. Ada 3 sisi yang disebutkan dalam surat ini. Kata kerja yang berarti diturunkan dalam surat ini hanya dinisbatkan kepadanya, Al-Quran. Jadi inna anzalna, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan anzalnahu, Al-Quran, tanpa adanya penisbatan kepada selainnya. Jadi khusus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran, hanya khusus dikhususkan bahwa menurunkannya adalah Al-Quran. Bahwasanya penyebutan Al-Quran dalam surat ini dengan dhamir atau kata ganti adalah merupakan bukti akan kepastian makna yang terkandung di dalamnya dan kemuliaan waktu yang di dalamnya Al-Quran ini diturunkan. Jadi memang Al-Quran yang maha agung, yang bagus, yang mulia, yang mengandung keberkahan dan juga kemuliaan itu diturunkan pada malam-malam kemuliaan, yaitu satu malam di 10 hari terakhir tadi itu, ya. Dan kita berharap, kita berdoa sama-sama teman-teman sekalian yang hadir dalam room chat ini, semoga kita dimampukan untuk bisa bersama-sama orang-orang soleh, ya, salaful soleh, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah di masjid-masjidnya Allah untuk bisa mengikuti ini, ya, malam Lailatul Qadar. Dan betapa banyak nyawa kaum muslimin telah pergi, padahal mereka adalah jiwa-jiwa yang rindu akan bertemu dengan malam yang dimuliakan oleh Allah ini. Orang-orang sudah meninggal terlebih dahulu mendahului kita, ya, para muslimin itu saja. Mereka sangat merindukan akan bertemu dengan malam yang dimuliakan Allah ini, ya.
Jadi kalau yang sudah meninggal aja rindu sekali, sangat rindu. Kita berharap yang masih hidup ini, saya dan juga teman-teman sekalian, itu lebih merindukan ya, karena masih ada kesempatan, ada waktu, sehat walafiat ya. Kita bermohon kepada Allah dan menguatkan diri kita. Kalau tidak kita menguatkan diri kita, itu lingkungan itu kan lingkungan itu hanya mempengaruhi, lingkungan sangat berpengaruh sebetulnya ya. Lingkungan kita sangat luar biasa hiruk pikuknya, apalagi 10 hari terakhir itu menjelang Idul Fitri, disibukkan dengan penyiapan makanan, pakaian ya, kebutuhan keluarga, anak-anak semuanya, menyambut tamu, menghias, mempersiapkan rumah dan semuanya. Mempercantik diri dan juga mari kita mempercantik hati supaya kita dapat meraih kemenangan di Idul Fitri nanti dengan mendapatkan malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi yang sudah meninggal saja itu sangat merindukan sahabat untuk bisa ikut di malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, saya doakan dan juga teman-teman sekalian dimampukan untuk bisa hadir, mengajak istri, mengajak anak, saudara, gitu ya. Ayo kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari di malam Ramadan itu, agar karunia Allah dengan melalui malam Lailatul Qadar itu kita bisa ikut menyaksikan dan mendapatkan kemuliaannya. Dengan malam yang dimuliakan oleh Allah ini, bukankah di dalamnya sebaik-baiknya ucapan itu diturunkan, dan bukanlah Allah menjadikan malam ini lebih baik dari masa 1000 bulan lamanya? Dan tidakkah dalam satu malam ini para malaikat yang mulia turun dengan membawa rahmat Allah? Sungguh orang-orang yang bertemu dengan malam ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Ya Allah, betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa hati itu menjadikan nyaman apabila seorang hamba ya, dapat malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan orang yang mendapatkan keberuntungan yang paling beruntung selama hidupnya. Kalau 1000 bulan ya, 1000 bulan itu kan kalau dibagi 12 itu dapatnya 83,3 tahun. 83,3 tahun itu kalau di ya kacamata manusia itu ya sudah manusia lebih ya. Satu malam itu sebanding dengan 83,3 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Jadi betul ya Allah, teman-teman sekalian, paling beruntung suatu malam itu. Malam itu paling beruntung. Semoga kita bisa menyaksikan di usia kita, karena satu malam itu lebih baik lah. Lebih baik itu daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun,3. Artinya mari kita sama-sama bahwa meraih itu dengan segala ya persiapan, memantapkan hati, yang menyampingkan ini loh kesibukan-kesibukan kita ya. Ya mungkin itu kesibukan kita memang harus menyiapkan diri, menata hati, menata pikiran full ya, full time gitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan teman-teman dan saya sendiri juga ikut bisa merasakan kenyamanan dan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sahabat sekalian. Kemudian tafsir Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari pakar fikih dan tafsir negeri Suriah ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran adalah di malam yang agung dan penuh kemuliaan di antara malam-malam bulan Ramadan. Jadi malam Ramadan ada 29 malam, ada 30 malam. Dan satu malam, itu malam yang paling mulia, itu diturunkannya Al-Quran. Yaitu malam Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran itu. Dan barang di malam itulah adalah malam kemuliaan, malam keberkahan ya. Mudah-mudahan kita ikut mendapatkan kesejahteraan dan kemuliaan itu. Allahu Akbar. Nah, tafsir Asy-Syaghir dari Faiz bin Sayyaf Asy-Syarih ya, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah, memberikan informasi kepada kita sekalian sahabat. Sesungguhnya
kami telah menurunkannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam satu jumlah dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi pada Lailatul Qadar. Jadi memang betul tadi satu jumlah dari Lauhul Mahfudz. Diturunkan dari mana? Dari Lauhul Mahfudz. Ya kita tidak tahu ya. Itu ilmu Allah, Lauhul Mahfudz hanya Allah yang tahu. Tapi sungguhnya itulah tempat di mana diturunkannya sumber daripada Al-Quran diturunkannya. Kemudian tafsir As-Sa'di dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari pakar tafsir ya, dari abad 14 Hijriah yang lalu. Allah berfirman menjelaskan keutamaan Al-Quran dan tingginya derajat Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam-malam yang baik itu, pada malam yang sejahtera itu? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, hal itu karena Allah mulai menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam Qadar. Dengannya Allah merahmati seluruh hamba secara umum yang tidak mampu dihargai oleh manusia. Nah, disebutkan malam Qadar karena agungnya kemuliaan malam itu dan keutamaannya di sisi Allah. Karena pada malam itu Allah menentukan ajal, Allah menentukan rezeki, dan ketentuan-ketentuan takdir selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi teman-teman saya rahimakumullah, bahwa masalah ajal, rezeki, ya, dan ketentuan lain, takdir atau jodoh dan lain-lain itu di tangan Allah semata. Allah lah di situ. Maka mudah-mudahan Allah memberkahi kepada kita, ya, agar kita diberikan ya waktu ajal yang baik di tempat yang baik dalam suasana yang terbaik, rezeki yang baik, ya, rezeki yang berkah, rezeki yang memberikan kenyamanan untuk kita, keluarga besar kita. Ya. Jadi keutamaan Al-Quran itu tadi adalah memberikan keagungan pada seluruh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu ya, bahwa manusia tidak bisa menjangkau, tapi Allah bisa menjangkau dengan Al-Qur'annya itu pada seluruh umat dan juga makhluk-makhluk lain di bumi ini. Tafsir Juz Amma dari Syekh Profesor Dr. Syahih bin Fauzan Al-Fauzan, anggota Lajnah Daimah dari Komite Fatwa Majelis Ulama dari KSA, melalui surah ini Allah mengabarkan tentang waktu diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami. Kata ganti kami dikembali kepada Allah. Sesungguhnya kami Allah, gitu ya. Allah menyebut dirinya dengan menggunakan kata ganti jamak. Padahal dia Allah adalah satu. Akan tetapi maksud dari penggunaan kata ganti jamak dalam pengagungan dan Allah ya, berhak untuk menyandangnya. Nah ini yang memahami beliau-beliau yang ahli tafsir di sini ya. Kemudian anzalnahu, nah ini kami telah menurunkannya. Jadi kami Allah, ya, kami Allah yang seperti tadi, kami Allah telah menurunkannya, yakni Al-Quran. Anzalnahu, yakni Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran melalui perantara Jibril, pemegang kepercayaan untuk membawa wahyu Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, dan ini merupakan dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh golongan Jahmiyah ya. Jadi kalamullah lah gitu ya, firman Allah ya, kita bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalam Allah ya, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan dari tadi di Lauhul Mahfudz oleh malaikat Jibril ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan untuk kita sekalian. Fi lailatul qadr, kami telah menurunkan Al-Quran. Kapan menurunkan Al-Quran itu? Nah gitu ya. Jadi kami telah menurunkan Al-Quran. Ada yang bertanya, kapan gitu ya? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan
Ya, pada malam itu dijelaskan yaitu urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Ya. Akan tetapi belum menjelaskan waktu yang tepat untuk malam itu. Dan pada surah ini, Dia Allah menerangkan secara pasti bahwa malam yang diberkahi itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi tambah informasi bahwa tadi dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6 itu Al-Quran itu adalah diturunkan pada malam yang diberkahi. Nah, malam yang diberkahi itu pada malam yang mana? Dijelaskan pada Quran surat Al-Qadar tadi, yaitu pada malam Lailatul Qadar, gitu ya. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu fi Lailatin Mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi anzala fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, ya, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjadi penguat bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ya, tambahan informasi juga sahabat fillah bahwa malam Lailatul Qadar hanya ditemui di dalam bulan Ramadan. Di 11 bulan lainnya tidak ditemui malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar tadi itu adalah malam diturunkan permulaan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, ya, dengan perantara malaikat Jibril pada malam kemuliaan yang mengandung keberkahan, ya, dan diberkahi, ya, pada satu malam saja di bulan Ramadan, begitu ya sahabat ya. Ini semakin jelas kita ya. Disebutkan malam Lailatul Qadar karena kenapa disebut malam Lailatul Qadar itu, gitu ya? Karena malam itu memiliki ketetapan yang agung, ya. Kenapa malam itu ya? Kenapa itu menjadi malam Lailatul Qadar? Allah lah yang maha mengetahui, yaitu di situ ditetapkan diturunkannya Al-Quran, ya. Ketetapan yang agung, ketetapan diturunkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran itu. Dan pada malam ini juga ditetapkan takdir tahunan tiap-tiap hamba, mulai dari kehidupannya sampai kematiannya, sehat dan sakitnya, dan apapun yang akan dihadapi dalam 1 tahun ke depan. Takdir yang ditetapkan pada malam ini juga telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Kita bermohon sahabat fillah, semoga kita mendapatkan takdir yang baik, ya, takdir yang Allah tentukan kepada kita sekalian, teman-teman fillah, anak, istri, saudara, ya, kita senantiasa kita rangkul bersama untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai malam-malam kemuliaan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, sahabat. Jadi kebahagiaan seorang itu apabila kita mendapatkan ampunan atas kesalahan dan kekhilafan yang ada pada kita sekalian. Kita bermohon dengan istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau mungkin juga kita banyak doa dengan bacaan Sayyidul Istighfar, sahabat-sahabat. Sayyidul Istighfar harus kita hafalkan, ya Allah, ya teman-teman sekalian. Sayyidul Istighfar, ya, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, apa itu Lailatul Qadar
atau malam kemuliaan itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Tahu nggak kita? Nah itu ya, Allah telah menjelaskan di sini ya melalui informasi yang disampaikan oleh tafsir Al-Muqtasar dari Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menyampaikan informasi bahwa ayat 2 dari Quran surat Al-Qadar tadi, yaitu bahwa tahukah kamu wahai Nabi, gitu ya, kebaikan dan berkah yang ada di dalam malam ini. Nah, wahai Nabi, ditanyakan oleh Allah, bertanya, wahai Nabi, kebaikan dan berkah yang ada di malam ini, tahukah kamu? Gitu ya. Nah ini dari Zubdatu Tafsir min Fadlil Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, memberikan informasi bahwa wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu. Terdapat pendapat mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar karena Allah pada malam itu menetapkan apa yang Dia kehendaki, segala urusan yang akan terjadi pada 1 tahun ke depan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh, yang dirahmati oleh Allah, sahabat. Pendapat lain mengatakan dinamakan demikian karena malam itu memiliki kemuliaan dan kedudukan yang besar. Sudah malam yang dimuliakan, malam kesejahteraan ya, dan juga memiliki malam kedudukan yang besar. Dari lihat Dabbaru Ayatih, yani Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim dari Saudi Arabia, menyebutkan jika saat-saat malam itu hanya sebatas 10 jam, jika saat-saat malam itu hanya sebatas 10 jam, maka setiap jamnya dapat diibaratkan setara dengan 8 tahun lebih, dan tiap detiknya setara dengan 50 hari. Maka rugilah orang-orang yang melewatkan malam itu dengan kelalaian. Masya Allah. Sahabat fillah, tadi kan kebanyakan kita kalau sholat tahajud atau qiyamul lail itu di sepertiga malam terakhir. Dalam satu malam diturunkan Lailatul Qadar, tetapi kan biasanya menurut di sini adalah sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu kalau 24 jam dibagi 8 gitu kan, 8, 16, 8, 24 gitu ya. Jadi sepertiga malam terakhir, setiap jamnya dapat diibaratkan setara dengan 8 tahun lebih ya. Jadi kan hanya 10 jam ya. Jadi informasinya 10 jam saja malam Lailatul Qadar itu di 10 jam pada satu malam tertentu. Nah 10 jam itu, maka setiap jamnya itu dengan 8 tahun lebih tadi. Kalau 1000 bulan tadi kan 83 tahun ya. Hampir 100 tahun kan lebih gitu ya. Katanya ini 100 tahun, maka kalau satu malam 10 jam, maka satu jamnya bernilai 8 tahun lebih, Masya Allah. Kalau kita beriktikaf pada malam hari itu dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka satu jamnya iktikaf kita itu seidentik gitu lah, diibaratkan itu dengan 8 tahun. Dan setiap detiknya itu setara dengan 50 hari. Nah, Masya Allah. Ya, amat rugi sahabat, apabila kita itu melalaikan ya. Kita tidak menghitung-hitungnya, tidak mempersiapkan dirinya. Itu amat rugi. Ya, saya ulangi lagi. Di sini disebutkan melalui tafsir Lihat Dabbaru Ayatih, bahwa satu malam Lailatul Qadar itu kan masanya, durasinya 10 jam. Dan 10 jam itu 1000 bulan lebih. Nah, satu jamnya itu sudah senilai 8 tahun. Dan satu detiknya, detik loh ya, itu seidentik dengan 50 hari. Jadi kita melaksanakan ibadah dengan 50 hari, maka baginya sudah mendapatkan 1 detik di dalam malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Ini sahabat yang menjadikan titik sentrum kita. Jadi malam Lailatul Qadar diturunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tidak ada
malam lain selain bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir itu hanya 1 malam saja. Ya, 1 malam saja, yaitu diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, 1 malam itu kan nilainya tadi kan Qiyamul Lail kan sepertiga malam terakhir, yaitu 8 jam terakhir. Seandainya 10 jam saja di dalam 1 malam itu, pada Isya atau menjelang subuh, nah itu katakanlah 10 jam, maka 1 jamnya identik dengan 8 tahun. Kita beribadah 1 jam, itu katakanlah kebaikannya, keberkahnya selama 8 tahun. Dan 1 detiknya identik dengan 50 hari. Masya Allah. Dan berapa banyak keistimewaan yang dimiliki oleh malam ini? Nah, mulai dari kemuliaan apa yang diturunkan pada malam itu, kemuliaan waktunya, kemuliaan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam itu, dan kemuliaan malaikat-malaikat yang mereka bergantian turun pada malam itu. Masya Allah, dari malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat turun beserta malaikat ruh, ya, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril turun bergantian dari Lauh Mahfudz ke langit dunia tadi, bergantian, ya, ribuan malaikat, jutaan mungkin ya, kita wallahu alam bisawab, ya, serta kemuliaan ketaatan seorang hamba yang tidak dibatasi oleh waktu, ya. Dan kemuliaan malam itu dikuatkan lagi dengan salamun hiya hatta matla'il fajar, dan sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan malam yang mulia itu, karena kemudian itu sampai fajar. Masya Allah. Kata sentrum, jangan melalaikan, ya, kata kunci teman-teman, kita lock, kita kunci, kita garis bawah, kita clock gitu ya. 1 malam, di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hanya 1 malam, dan itu malam-malam tertentu. Malam itu kita harus hadir. Mudah-mudahan kita berusaha untuk hadir, sahabat, dengan melakukan amal kebaikan, dan hanya ada 10 jam. Andainya 1 jam itu bernilai dengan 8 tahun. 1 detiknya identik dengan 50 hari. Apabila kita hadir dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam. Semoga kita memperoleh kebaikan, kemuliaan, keberkahan Al-Quran, gitu ya, sahabat sekalian, ya, karena kemuliaan kebesaran itu tadi. Tafsir Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahban Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Syariah. Dan apakah kamu mengetahui, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang malam ini dan keutamaannya? Tadi, ya. Surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tadi dari depan kita sampaikan, itu kalau kita bagi 12 dari tahun, maka similar atau sama dengan 83,3 tahun. Usia manusia menurut hadis Nabi kan antara 50 sampai 60 atau bahkan sampai 70. Sudah melebihi usia manusia. Sehingga 1 malam saja diberkahi itu kita mendapatkannya, maka sudah seumur hidup kita itu sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang kita lakukan tentunya di dalamnya. Ya, ini sahabat, di tafsir Al-Muyassar, ya, dari Kementerian Agama Saudi Arabia, malam Qadar adalah malam penuh berkah, ya. Berkah itu ziyadatul khair, malam yang penuh berkah, malam yang bertambah dan bertambah kebaikannya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan itu, maka memperbanyak amal, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Quran, memperbanyak kefahaman dan sebagainya. Nah, memperbanyak amal soleh padanya lebih baik daripada amal 1000 bulan. Ya, jadi di selainnya yang tidak ada malam Qadar padanya. Jadi kita beribadah yang selain itu nilainya jauh, ya, sangat jauh. Seperti contohnya kalau kita sholat di Masjidil Haram Mekah itu pahalanya 100.000 kali. Nah, dibanding di sholat di dalam negeri kita. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali, nah, keutamaannya dibanding sholat di masjid-masjid dalam negeri. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian kita doakan yang belum terkabul untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji melalui ayat ini, mudah-mudahan Allah limpahkan berkahnya,
mendapatkan kebaikan dan rezeki, ditentukan rezekinya di tahun ke depan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji ya. Dan malam kemuliaan atau malam itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan yang agung ya Allah. Kalau kebaikan malam rahmat, malam kebaikan, penuh kedamaian, kesejahteraan, Lailatul Qadar diturunkan pada malam-malam itu, heninglah semua makhluk di atas bumi ini. Ya, langit bumi, semua hening. Karena ikut syahdu, ya, keberkahan akan datang kepada seluruh alam ini ya. Yang dimana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam-malam sebelumnya tidak akan terjadi kalau gitu. Ya hanya satu malam itu tadi. Padahal satu malam hanya 10 jam saja. Barang siapa yang bisa mencapai itu, maka keberkahannya tadi adalah lebih baik dari 1000 bulan. Atau 83,3 tahun. Atau kalau itu satu malamnya itu 10 jam, tadi saya ulangi lagi, di situ identik dengan 8 tahun setiap jamnya. Dan setiap detiknya bernilai sekitar 50 hari. Ya, Maha besar Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dari Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, mudaris dari Tafsir Universitas Al-Madinah, bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni beramal pada satu malam itu lebih baik pada beramal selama 1000 bulan, Masya Allah ya. Yakni beramal pada satu malam itu ya, beramal pada malam itu, beramal pada one aktif satu malam itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya satu malam itu sahabat, laksanakan, mampukan, siapkan ya apapun tentang sedekah, dimulai dengan banyak sedekah, banyak zikir, banyak salat yang bagus. Hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon ampunan, hanya kepada Allah kita berserah diri ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Kembali itu dalam bentuk sendiri. Sendiri sahabat kita kembali kepada Allah. Masing-masing memikul amal kita masing-masing, memikul dosa kita masing-masing. Kalau sudah kita masuk ke liang lahat, maka kita akan sendiri. Sunyi, gelap ya. Kanan kiri tanah turab dan gelap dan banyak binatang-binatang buas di dalamnya. Siapa yang menemani? Amal soleh ya. Amal soleh siapa? Ya ini termasuk di dalamnya ini. Amal soleh di dalam kita ikut beriktikaf di masjid, masjid jami ya, masjid-masjid yang dipakai untuk salat Jumat, agar kita sama-sama untuk mendapatkan malam kemuliaan, di mana malam itu lebih baik dari alfi syahr, 1000 bulan. Dari Liyadabbaru Ayatih, dari Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Tahukah Anda berapa persamaan 1000 tahun dalam hitungan jam? Ditanya. Tahukah Anda berapa persamaan 1 tahun dalam hitungan jam? Ya, 1000 tahun sama dengan 720.000 jam. 1 tahun 720.000 jam. Atau lebih dari 33.200.000 menit. Yakni 1 detik yang berlaku dalam malam Lailatul Qadar itu adalah 70,244 detik pada malam-malam lain. Maka sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu pada malam itu dengan keburukan. Wallahu a'lam ya Allah. Masya Allah sahabat. Jadi 1 detik yang berlaku dalam malam Lailatul Qadar itu adalah 70,244 detik pada malam-malam lain. Lipatnya berapa? 1 banding 70.244. 1 detik pada malam di luar 1 detik di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 72.244 detik. Ya, makanya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nilainya sebanding lebih dari 70.240 detik. Itu
hitungan matematika manusia. Jika seandainya ditawarkan kepada salah seorang dari kita suatu saham, ditawarkan suatu saham yang keuntungannya akan lebih besar 10 kali lipat, sungguh dia akan berlari mengambil dengan penuh semangat. Maka bagaimana mungkin seseorang yang mengabaikan saham yang keuntungannya jauh lebih besar 1000 kali lipat? Sesungguhnya itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi seandainya ini ada malam Lailatul Qadar, kemudian ada suatu saham. Apabila kita masih memilih saham itu dengan keuntungannya hanya ada keuntungannya, padahal di malam Lailatul Qadar tadi keuntungannya jauh lebih besar, maka seyogianya kita kembali lari menuju keuntungan yang lebih besar itu, yaitu malam Lailatul Qadar tadi itu ya, yang menjamin pada kebaikan dan kemaslahatan, kedamaian ke depannya. Tafsir Al-Wajiz, ya, Syekh dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir, malam Lailatul Qadar yaitu malam di mana amal soleh ketika itu lebih baik daripada amal selama 1000 bulan, betul ya? Jadi kita isi selama 10 malam terakhir di 10 Ramadan terakhir dengan amal-amal soleh yang diberkahi oleh Allah, karena lebih baik dari 1000 bulan di waktu selain Lailatul Qadar ya. Jadi kalau satu malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik 1000 kali 1000 bulan ya, 1000 bulan dibanding hari lain. Jarir mengatakan dari Mujahid yang berkata, salah satu laki-laki di Bani Israel ada yang melaksanakan sholat di waktu malam sampai pagi, kemudian berperang memerangi musuhnya di waktu siang sampai sore, dan dia melaksanakan hal itu selama 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, nah, sebagaimana yang diamalkan oleh laki-laki. Tafsir Al-Sa'di dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dari pakar tafsir ya. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni keutamaannya menyamai 1000 bulan. Amal yang dilakukan pada malam itu lebih baik dari amal yang dikerjakan selama 1000 bulan penuh. Inilah salah satu hal yang membuat orang berakal terkesima ya. Terkesima itu yaitu takjub dan tercengang karena Allah memberi karunia pada umat yang lemah ini berupa kekuatan dan daya dalam yang satu malam, yang menjadikan keberkahan yang luar biasa. Kita kok diem, kita kok lalai. Nah, kita daya ungkit ya Allah, kita segerakan. Tadi ada saham yang besar saja kita harus memilihnya malam Lailatul Qadar itu ya. Di mana amal yang dikerjakan pada malam itu nilainya sama, bahkan lebih dari amalan 1000 bulan. Jadi kalau kita sedekah 1 juta pada malam selain Lailatul Qadar, maka di malam Lailatul Qadar itu dilipatkan berapa? 1 juta dikalikan ya 1000 bulan tadi ya. Luar biasa, maha benar Allah segala firman-Nya ya. Sementara seseorang paling-paling diberi usia panjang ya selama 80 sekian tahun. Jadi ya satu dekade usia manusia. Luar biasa, 1 malam 10 jam melaksanakan amal soleh, mendapatkan Lailatul Qadar, itu sudah satu usia manusia penuh. Wallahu alam, semoga Allah memberkahi menerima amal ibadah kita sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4-nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzani rabbihim min kulli amr. Ayat 4 ini, surat Al-Qadar ayat 4 ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzani rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat-malaikat ya, dengan izin Tuhan dan malaikat Jibril tadi, atas izin Tuhannya, birabbihim min kulli amr, ya, min kulli amrin, atas mengatur setiap atau segala urusan ya. Dan ini menurut penjelasan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menyebutkan pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan malaikat Jibril turun ya. Jadi malaikat jadi menyertai turunnya Al-Quran itu beserta para ribuan jutaan malaikat
turun ya beserta malaikat Jibril. Hal ini mengajarkan kaum muslimin untuk mengagungkan hari-hari ketika mereka dimuliakan dengan turunnya Al-Quran. Allah merahasiakan kepastian malam ini agar kaum muslimin terus-menerus beribadah pada malam, banyak malam demi mendapatkan keutamaannya. Nah, ini karena kapan datangnya masih sirriyah ya, masih rahasia Allah, maka dimohonkan dirahasiakan kapan datangnya, dirahasiakan. Kepastiannya kapan malamnya, malam 10 hari terakhir itu kapan gitu masih dirasakan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah ya, kepastiannya malam itu. Agar apa? Kaum muslimin terus-menerus beribadah pada banyak malam ya demi mendapatkan keutamaannya. Jadi para malaikat turun ke bumi untuk menurunkan keberkahan, atau keberkahan, berkah tadi ya bertambah dan bertambah, ziyadatul khair, bertambah dan bertambah, dan mereka turun atas izin dari Tuhan mereka, dan izin ini juga berlaku pada setiap perkara yang Allah tetapkan sepanjang tahun. Dari Tafsir Al-Mukhtasar dari Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid dari Imam Masjidil Haram, para malaikat di Masjidil Haram, para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu dengan izin dari Rabb mereka yang maha suci dengan membawa perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk tahun itu. Baik berupa rezeki, kematian, kelahiran, dan lainnya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya Allah, semoga takdir Allah kepada kita takdir yang baik ya. Dimatikan dengan tempat yang baik ya, dalam keadaan husnul khotimah. Dan harta yang ada di kita, rezeki kita adalah rezeki yang membawa kebaikan, rezeki yang halal atau thayyibah, agar kita tenang dan berkah. Sumber-sumber rezeki kita, sumber-sumber yang baik. Tetap berdoa untuk mencari ikhtiar, ya, untuk mendapat maisah, penghasilan, pendapatan pekerjaan yang baik. Dan kami doakan sahabat-sahabat sekalian, keluarganya agar mendapatkan pekerjaan yang baik, dikaruniakan kelimpahan, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Dari ayat 4 ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, yaitu turun dari langit menuju bumi. Dan yang dimaksud dengan warruh, arruh, yakni malaikat Jibril. Warruhu itu adalah di sini adalah malaikat Jibril. Ruh, malaikat Jibril. Ruhul Kudus kan adalah malaikat Jibril. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan manusia, yakni segala hal, bisa rezeki, bisa ajal, bisa setahun ke depan tadi itu ya. Nah ini. Dan ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar ya. Sampai terbit fajar. Jadi diturunkan di tengah malam, malam-malam tadi, malam-malam salah satu malam, dan itu kemuliaan itu sampai terbit malam, terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai mana? Sampai terbit fajar. Masya Allah. Jadi tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz dari Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah menyebutkan, Allah mengabarkan bahwa turunnya para malaikat pada Lailatul Qadar untuk menyebarkan kebaikan bagi kaum muslimin, meliputi keselamatan, ampunan, pahala, pengabulan doa, dan pujian para malaikat bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Dan malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan para malaikat dan keselamatan. Kebaikan malam itu tidak terhenti hingga waktu fajar tiba. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, saya mengajak pada diri sendiri, ya Allah, mampukan kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, ya, teman-teman kami, hanifron kami, untuk bisa menikmati malam Lailatul Qadar itu atas kuasa-Mu, ya Allah. Di mana di situ akan diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan permohonan doa-doa kita, ya, kita mendapatkan keselamatan, yaitu kebaikan, keberuntungan dunia dan akhirat kita, dan kita dipuji oleh malaikat bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Maka kita jangan lalai. Kata kunci, jangan lalai. Jangan lalai, siapkan segala sesuatunya. Jangan lalai itu tadi ya. Karena malam Lailatul Qadar tadi adalah dipenuhi dengan para malaikat untuk apa? Keselamatan
dan kebaikan malam itu sampai kapan? Hingga waktu fajar tiba. Tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Malam yang penuh berkah ini seluruhnya penuh kebaikan semenjak permulaan hingga habisnya dengan terbitnya fajar. Masya Allah. Sama, tidak dikurangi, semua terus. Malaikat naik turun, ya, memberikan keberkahan, memberikan keselamatan, memberikan ampunan, mengabulkan doa-doa, dan pujian malaikat kepada hamba-hamba yang melaksanakan amal soleh di malam itu. Maha besar Allah. Ya. Dan Zubdatut Tafsir min Fadl Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Salamun hiya. Salamun hiya, malam itu penuh kesejahteraan. Jadi sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu sehat lahir batin, terpenuhi kebutuhan lahir batin, semua lengkap, semua nyaman, semua sempurna, ya. Sempurna milik Allah. Semua cukup dan sangat mulia. Ya. Yakni malam itu dipenuhi dengan keselamatan dan kebaikan tanpa ada keburukan di dalamnya. Ya, tidak ada keburukan. Jadi jangan melakukan keburukan di malam itu atau malam-malam yang lainnya selama bulan Ramadan, sahabat. Jauhkan itu, hindari itu, jauhkan, kunci, lock dengan kuat, ya. Kunci kuat dengan, ya, kuat, ya. Kata garis ketujuh, jangan melakukan keburukan di malam itu, ya. Karena di dalamnya tadi malam itu adalah malam kemuliaan. Kok kita melakukan keburukan? Kok kita melakukan kelalaian? Nah, akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, ya, jauh dari keberkahan dan seterusnya. Dan setan pada saat itu tidak dapat melakukan keburukan atau gangguan. Nah, setan sudah diborgol, maka manusia harus lari kencang meraih kebaikan itu, gitu ya. Jadi setan tidak akan mampu meraih itu karena sudah tidak dapat melakukan keburukan dan gangguan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, yakni sampai waktu terbitnya fajar, yakni para malaikat tidak berhenti turun kelompok demi kelompok hingga terbit fajar. Nah, ini teman-teman sahabat Villa, ya, dari ini memberikan informasi, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman sahabat sekalian, kita tutup dengan doa, semoga dengan Quran Surah Al-Qadr ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimampukan untuk hadir di malam-malam itu dan diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, jadi amal-amal yang soleh penuh keberkahan.